Jadi kita belajar format copywriting ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi formatnya, ini rumus ya. Format rumusnya dari copywriting. Jadi copywriting yang bagus itu memenuhi unsur-unsur ini Bapak Ibu. A, I, D, A, AIDA. I apa Bapak Ibu? AIDA. A pertama apa Bapak Ibu? Attention. Perhatian ya. Jadi menangkap perhatian. Ciri-cirinya apa? Bisa visualnya menangkap perhatian. Bisa headline-nya menangkap perhatian. Contoh visual yang menangkap perhatian. Warnanya dibedain Bapak Ibu. Apanya dibedain? Warnanya dibedain. Warnanya mencolok. Nah, itu Bapak Ibu boleh catat ya. Menangkap perhatian. Misalnya yang lain warnanya biru-biru-biru, Bapak Ibu sendiri yang warnanya merah. Yang lain gambar-gambar, gak ada tulisannya, Bapak Ibu ada tulisannya. Attention juga bisa diambil dari headline. Headline-nya menangkap perhatian, itu juga bisa. Yang kedua I apa Bapak Ibu? Interest. Interest ini bisa ditaruh di mana? Di subhead. Subhead itu di bawahnya headline. Subhead itu apa? Subhead itu antara headline sama body. Subhead. Subjudul misalnya ya. Kalau Indonesianya itu subjudul. Yang ketiga desire. D apa Bapak Ibu? Nah, desire itu ditaruh di body, di tubuh Bapak Ibu. Desire itu gimana caranya orang yang baca itu pengen untuk beli, pengen untuk klik desire, menumbuhkan desire, menumbuhkan semangat untuk beli, menumbuhkan hasrat untuk beli Bapak Ibu ya. Yang terakhir A apa Bapak Ibu? Action. Action ini CTA Bapak Ibu ya, call to action. Action itu apa Bapak Ibu? CTA, call to action. Nah, ya, jadi ditambahin di bawahnya itu. Pokoknya kata-kata yang membuat klik sekarang. Ambil hari ini, khusus untuk hari ini. Besok nggak ada lagi. Kalau besok customer beli dilayani Bapak Ibu ya. Ini copywriting format. Kita lanjut. Nah, Facebook group Bapak Ibu. Nah, Facebook group. Siapa yang sudah pernah gabung Facebook group? Yuk lambaikan tangan. Yang sudah pernah gabung Facebook group. Oke. Siapa yang pernah posting iklannya di Facebook group? Yuk lambaikan tangan. Oke. Nah, sekarang kita pakai Bapak Ibu. Copywriting-nya Bapak Ibu yang tadi itu diposting di Facebook group Bapak Ibu ya. Ini Facebook group saya, komunitas Digipreneur ya, digipreneur.id. Digipreneur.id. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa bikin Facebook group sendiri juga bisa. Bisa. Siapa yang punya Facebook group sendiri, lambaikan tangan. Nah, itu punya Facebook group sendiri lebih bagus Bapak Ibu. Jadi anggapannya itu kolam ikan sendiri Bapak Ibu. Kolam apa Bapak Ibu? Kolam ikan. Jadi kolam ikan di digital marketing itu macam-macam. Yang pertama adalah Facebook group. Yang pertama apa Bapak Ibu? Nah itu boleh Bapak Ibu boleh catat. Jadi membuat kolam ikan kita. Nah, yang pertama di Facebook group. Kolam ikan ini tujuannya apa Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu mancing ya, siapa di sini suka mancing Bapak Ibu? Mancing ikan ya, bukan mancing manusia atau mancing yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya kolam ikan, itu kita kasih yang namanya pertama ke ikan kita itu apa? Yang pertama edukasi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Edukasi. Yang kedua sesuai niche. Sesuai apa Bapak Ibu? Niche itu apa? NICHE. Niche, NICHE, artinya niche apa? Sesuai dengan interestnya dia, sesuai dengan karakternya dia. Jadi kita ini bisa bikin kolam ikan sesuai dengan karakter dari kolam ikan kita. Contoh, misalnya saya bikin komunitas Digipreneur.
kolam ikan ini Bapak Ibu ya, kolam ikan. Nah, interestnya apa? Orang-orang yang pengen belajar digital marketing, orang-orang yang pengen bisnis online-nya lebih maju, itu ikannya Bapak Ibu, karakternya seperti itu. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu ya. Edukasinya apa? Nah, edukasinya saya edukasi tentang hal-hal bisnis online. Saya edukasi tentang copywriting, saya edukasi tentang gimana sih kita bisa ngasilin duit lewat internet, gimana sih kita iklannya bisa konversi. Nah, itu edukasinya. Yang kedua, kita bisa kasih makan ikan kita dengan apa? Yang kedua dengan hiburan, entertainment. Yang kedua apa, Ibu? Hiburan, entertainment, humor yang berkaitan dengan digital marketing, yang berkaitan dengan bisnis online sesuai dengan niche kita. Contoh, Bapak Ibu kan cari yang namanya iklannya lowongan pekerjaan. Nah, edukasinya apa kalau lowongan pekerjaan? Satu, apa? Ada yang kasih ide, orang yang cari lowongan pekerjaan itu biasanya butuh edukasi apa? Cara membuat lamaran. Itu ya. Yang kedua, cara membuat CV yang menarik. Nah, itu boleh Bapak Ibu catat ya. Edukasi untuk kolam ikan kita. Nah, yang pertama tadi cara membuat lamaran, ya kan? Cara membuat CV yang menarik. Lalu cara bisa juga yang ketiga, cara supaya interview disetujui, diterima. Nah, itu contoh edukasi. Yang keempat apa Bapak Ibu? Ada yang bisa ngasih ide? Yang keempat, silakan. Kalau rata-rata orang yang cari pekerjaan itu biasanya butuh edukasi tentang apa? Cara menjawab pertanyaan waktu interview, ya itu bisa juga. Cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan waktu interview. Pertanyaan-pertanyaan, judulnya bisa. Pertanyaan-pertanyaan pasti keluar waktu interview. Nah, itu juga bisa. Atau tips lolos interview. Nah. Lalu apalagi? Ide yang kelima apa? Edukasinya bisa tentang apa? Ada yang bisa kasih ide, saran untuk yang kelima? Ya, bagaimana penampilan yang bagus, yang baik, yang menarik untuk orang bekerja. Nah, itu kan rata-rata orang yang cari pekerjaan itu rata-rata siapa Pak itu? Yang pertama? Fresh graduate, ya kan, orang-orang yang lulus sekolah baru lulus sekolah. Nah, itu mereka butuh apa sih? Butuh penampilan yang bagus bisa juga. Jadi tips penampilan waktu bekerja supaya diterima di perusahaan. Nah, itu edukasi Bapak Ibu. Dan orang sesuai niche-nya itu suka dengan edukasi. Karena sesuai, oh iya aku kan cari pekerjaan ya. Kalau ada tips untuk penampilan ya, berarti aku butuh ini untuk baca Bapak Ibu. Nah, nanti konten-kontennya bisa diisi seperti itu Bapak Ibu. Itu. Lalu sekarang yang kedua tadi apa? Entertainment. Nah, humornya apa Bapak Ibu tentang lowongan pekerjaan apa? Yang pertama, bisa kasih ide? Yang pertama apa? Humor tentang pekerjaan, tentang lowongan pekerjaan. Silakan Pak, mungkin butuh mau ngomong Pak. Oh lagi menguyah. Oke siap Pak. Saya pikir mau menyampaikan sesuatu Pak. Entertainment itu humor ya kan. Kalau orang lowongan pekerjaan itu rata-rata apa sih humornya? Ya ini bisa pakaian-pakaian ya, pakaian A, pakaian B, ternyata nggak cocok ya, pakaian C bisa. Coba Bapak Ibu lihat ini Instagram story saya Bapak Ibu. Itu kan ada humor juga Bapak Ibu ya. Humor. Itu bisa Bapak Ibu. Bisa ditampilin kayak komik-komik itu juga bisa. Ibu boleh catat ya, komik-komik. Hidup gak asik kalau gak ada yang sirik. Nah, ya. Itu kan quote-quote itu bisa jadikan humor Bapak ya. Quote-quote hidup gak asik kalau gak ada yang sirik. Itu bisa humor Bapak. Lalu saya bikin konten. Berfoya-foya dahulu, didatangi debt collector kemudian. Nah, itu kan hal-hal yang ini, Bapak Ibu, hal-hal yang lumayan menarik ya.
untuk entertainment ya. Jadi isinya nggak melulu edukasi tapi entertainment ada. Terus kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya ini contoh kasus lagi ya. Maunya sih foya-foya tapi uangnya nggak ada. Nah. Terus ada lagi, hidup hanya sekali, yuk berfoya-foya tiap hari. Nah ini kan humor-humor kayak gini Bapak Ibu. Buat apa kerja kalau tidak foya-foya ya? Ngapain kaya beneran kalau kamu bisa pura-pura kaya? Nah, ini bisa dipakai juga. Yang dicari itu defisit kalori, bukan defisit salary. Nah, jadi banyak Bapak Ibu konten-konten yang ini Bapak Ibu ya. Konten-konten yang lucu-lucu, konten-konten yang bisa Bapak Ibu pakai untuk edukasi itu dikirimkan bisa ke Facebook group atau ke Telegram group Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa Bapak Ibu? Saya tidak dengar. Bisa Bapak Ibu? Nah,